sini saya Ahmad Wahid sebagai anggota dari kelompok 3 dengan NIM 19044210057 akan membuka presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Geostrategi Indonesia atau Ketahanan Nasional. Nah, kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Ahmad Wahid, lalu ada Hoirunisa Salvanurika, lalu ada Nandini Syalfioni, lalu ada Nexiana Ramadayanti, Siti Komariah, dan Yunita Dwi Lestari. Nah, pada materi geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional ini dibagi lagi menjadi beberapa materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, pendekatan astagrata dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Yang keempat, implementasi ketahanan nasional dalam politik, sosial, budaya, dan hukum. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Nah, unsur-unsur geostrategi atau ketahanan nasional menurut Morgenthau dibagi menjadi dua. Menurut dia ada dua. Pertama, faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factor terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor-faktor yang relatif berubah atau dynamic factor terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence, The Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Nah, masih tentang unsur-unsur geostrategi atau ketahanan nasional. Sekarang ada beberapa pandangan dari para ahli tentang unsur kekuatan nasional. Nah, di sini ada James Leray mengatakan unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu tangible factor dan intangible factor. Apa sih tangible dan intangible factor itu? Nah, tangible factor terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Kalau intangible factor terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Nah, unsur-unsur kekuatan nasional juga menurut Palmer and Perkins terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Ada juga menurut Parahas Chandra, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga. Yang pertama alamiah, yang terdiri dari geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua sosial, terdiri dari perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya, dan moral nasional. Yang ketiga lain-lain, yang terdiri dari ide, intelijensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Ya, dari saya cukup sekian, akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dengan NIM 19044210018. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi. Unsur-unsur ketahanan Indonesia. Akan halnya konsepsi ketahanan nasional Indonesia dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia disebut juga dengan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu A. Gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi yang pertama, bentuk wilayah negara, dapat berupa negara pantai, kepulauan, ataupun kontinental. Dan yang kedua, luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan ada pula negara yang wilayahnya kecil.
Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Dan yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang layak huni dan ada pula negara yang tidak layak huni. Yang B, gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Dan yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Dan yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Kemudian yang C, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif atau yang disebut juga sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Selanjutnya, 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang. Yang pertama, bisa berpotensi perpecahan dan di sisi lain juga sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan. Unsur ideologi ini diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Yang kedua, gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Yang ketiga, gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Dan yang keempat, gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong baik oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selama semboyan ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Dan yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Slide selanjutnya. Berdasarkan pada unsur ketahanan nasional tadi, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan astagatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Ini menurut Sunardi. KT atau kondisi ketahanan nasional yang dinamis sama dengan F atau fungsi dalam pengertian matematis, yaitu trigatra, pancagatra dikali T atau dimensi waktu. Atau F, GDA, IPESH kali T. Mengukur kondisi ketahanan tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamika. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan.
Contohnya, mengukur kondisi geografi suatu daerah untuk mengetahui ketahanan regional daerah yang bersangkutan terkait dengan gatra wilayah. Dan dari hasil tersebut kita dapat menggambarkan ketahanan daerah yang bersangkutan. Dan sebagai warga negara, terutama kaum cendekiawan, dapat pula memberi analisis dan gambaran mengenai kondisi ketahanan suatu wilayah demi kepentingan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nexiana Daramadayanti dengan NIM 19044211034. Selanjutnya saya akan membahas tujuan geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Geostrategi atau ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan geostrategi nasional Indonesia adalah untuk terwujudnya keadilan hukum, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan nasional. Selanjutnya ada fungsi geostrategi atau ketahanan nasional. Geostrategi atau ketahanan nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya, seperti konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama ada ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua pada aspek politik, yang ketiga ada aspek ekonomi, yang keempat ada aspek sosial budaya, dan yang terakhir ada aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada ketahanan pada aspek ideologi, yaitu ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada ketahanan dalam aspek politik, yaitu untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, yang keempat, ada ketahanan pada aspek sosial budaya, yaitu ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, budaya, dan bangsa negara Republik Indonesia. Yang terakhir, ada ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan, yaitu ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa. Selanjutnya, bagaimana sih pendekatan Astragrata dalam pemecahan masalah? Selanjutnya, saya akan membahas materi pendekatan Astragrata dalam pemecahan masalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, pengertian ketahanan nasional terdiri dari 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagai kajian akademik, sebaiknya tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin, tetapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Astragatra yang meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagrata atau aspek sosial. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh dan menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional dan bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astagrata Ketahanan Nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek atau gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan,
Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagrata, yaitu 8 aspek, yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Sania Zahra dengan NIM 19044211022. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah, dan termasuk dalam intangible factor. Yang pertama ada gatra ideologi. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila, adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum termasuk UUD 1945. Sebagai citra hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Terus yang kedua ada gatra politik. Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pengembangan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi. Melalui berbagai wacana dan media, serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil, maka ketahanan politik bangsa akan terjaga. Terus yang ketiga ada gatra ekonomi. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhnya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Terus selanjutnya ada gatra sosial budaya. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan antara kemajuan fisik, material dengan kesejahteraan mental, spiritual, dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Terus yang terakhir ada gatra pertahanan dan keamanan. Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan
untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal. Yang selanjutnya, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Nah, Malcolm Waters menyebut ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, dan cultural globalization. Yang pertama, economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya korporasi internasional. Terus, political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Yang terakhir, cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia. Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai dengan menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik antara lain manakah internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia atau HAM. Di sisi lain, ialah masuknya pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia. Terus dampak negatif dari globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi terhadap ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun masih tetap diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global ini, maka ketahanan nasional menemukan relevansinya. Nah, pada mulanya kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHG sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional tahun 1972. Nah, di masa sekarang hanya dikenal satu istilah saja, yakni ancaman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman juga diartikan sama, yakni setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup di dalamnya gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang
nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Nah, dalam era global, keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan lainnya sangat besar sehingga perbatasan negara menjadi kabur. Hal ini menutup kemungkinan akan adanya campur tangan asing, baik secara tidak sengaja maupun tidak sengaja. Nah, terus ini, selain pengaruh dari asing, pelemahan ketahanan nasional dapat juga muncul dari dalam negeri sebagai berikut. Yang pertama itu ideologi. Paham liberalisme akan terus digencarkan pengaruhnya sehingga kalau kita tidak waspada maka nilai-nilai Pancasila akan terus tergerus. Sementara itu kemunculan lagi paham komunisme sudah terlihat yang tentunya akan membahayakan ekstensi Pancasila. Terus yang kedua itu politik. Ancaman dari luar negeri yang menghendaki Indonesia pecah harus diwaspadai. Ramalan-ramalan mengenai hapusnya negara kesatuan dalam era globalisasi patut diwaspadai pula. Terus ancaman berdimensi politik dari luar negeri dapat berupa tekanan politik, intimidasi, terus provokasi, terutama dari negara adik kuasa yang bisa mempengaruhi kemandirian Indonesia di bidang politik. Terus ancaman dari dalam negeri muncul dari sistem politik yang dapat mengganggu integritas bangsa akibat perbedaan politik yang tajam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandini Syalsalafioni dengan NIM 1904421042. Saya akan menjelaskan potensi ancaman bagi ketahanan bangsa pada bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi sangat rentan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, hal itu tentunya sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Sama halnya dari dalam negeri, kebijakan yang kurang berpihak pada ekonomi kerakyatan akan berpengaruh terhadap kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, dari bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dapat timbul akibat dari yang pertama, luasnya wilayah Republik Indonesia, lalu masih kurangnya armada laut dan udara, serta alutsista atau alat utama sistem persenjataan untuk menjaga wilayah Republik Indonesia. Potensi ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dapat berupa yang pertama, munculnya gejala individualisme dalam masyarakat yang membuat erosi dalam nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, maraknya konsumsi narkoba, maraknya kehidupan LGBT, bahkan disosialisasikan oleh PBB dan didukung oleh perusahaan-perusahaan dunia, yang tentunya akan menyebabkan moralitas bangsa tergerus dan berakhir pada kepunahan bangsa. Lalu ada ancaman disintegrasi yang bersumber pada SARA. Nah, sebagai generasi muda, tentunya kita harus bijak dalam menghadapi potensi ancaman-ancaman tersebut, supaya negara kita terhindar dari ancaman-ancaman yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salvanurika dari BKT 4B dengan NIM 19044210151. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya akan membahas mengenai implementasi ketahanan nasional. Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa dipengaruhi oleh bagaimana bangsa tersebut dapat memahami dan menguasai kondisi serta aspek-aspek dalam lingkungan sekitarnya. Pemahaman tersebut sangat penting untuk setiap bangsa dan negara agar cita-cita negara dapat terwujud dengan baik. Tetapi untuk mewujudkan cita-cita suatu negara tidak semudah itu. Banyaknya tantangan, hambatan, dan ancaman dari dalam maupun luar.
Oleh karena itu, suatu bangsa harus memiliki ketahanan nasional yang kuat untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan tersebut. Untuk menghadapi permasalahan ketahanan nasional dalam aspek politik, hukum, nasional, dan budaya, maka diperlukannya implementasi dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat meningkatkan daya saing bangsa yang dihormati oleh dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi ketahanan nasional dalam aspek politik. Ketahanan pada bidang politik merupakan ketahanan yang bersifat universal dan dapat membangun kepentingan bagi banyak orang. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia menjadikan seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Nah, hal apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan ketahanan nasional dalam aspek politik? Yang pertama, dalam rangka menghadapi globalisasi, maka perlu diambil langkah-langkah mengadakan proses perubahan atau modernisasi. Menghadapi globalisasi perlu dengan meningkatkan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional serta meningkatkan anggaran dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Yang kedua, mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan berperan serta dalam proses perdamaian di dunia internasional dan berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang bersifat global. Yang ketiga, masalah disintegrasi dan otonomi. Banyaknya kasus disintegrasi bangsa disebabkan adanya ketidakadilan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Implementasi HAM, pemberlakuan hukum sesuai dengan adat, serta memberikan otonomi dalam pengelolaan ekonomi merupakan suatu kunci masalah disintegrasi dan otonomi. Yang keempat, selain itu juga dapat melakukan sistem birokrasi yang efisien. Efisiensi birokrasi dilakukan dengan penataan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir, penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintah. Dalam bidang politik, perlu dilakukan pengembangan sistem yang terbuka dan demokratis, meningkatkan kemandirian partai, serta melakukan pendidikan politik yang intensif dan komprehensif. Nama saya Yunita Dwi Lestari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implementasi ketahanan sosial budaya. Aspek budaya di masyarakat juga menentukan ketahanan nasional suatu bangsa. Tindakan dalam menghadapi masalah sosial budaya ini perlu dilakukan agar kondisi sosial budaya dapat tercipta dengan baik dan stabil, terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, dan berkembangnya budaya sebagai suatu hasil pemikiran dan karya manusia. Ketahanan sosial budaya dapat diciptakan dengan meningkatkan disiplin masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi mengenai undang-undang, bahkan sanksi yang diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar peraturan. Implementasi budaya disiplin dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari adanya budaya antri, budaya gotong royong pada saat kerja bakti, budaya hukum, yaitu dengan memberi sanksi kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan tanpa pandang bulu. Tidak hanya itu, dalam kehidupan berkendara pun ada sejumlah tindakan yang diterapkan seperti peraturan untuk menggunakan helm bagi pengendara bermotor dan menggunakan seat belt bagi pengendara bermobil, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dan adanya sanksi berupa tilang bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal yang lainnya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya, yang pertama itu ada meningkatkan HDI Indonesia dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan, meningkatkan jumlah wajib belajar 9 tahun, meningkatkan daya saing perguruan tinggi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan fasilitas lingkungan. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan dari 60% lulusan SD dengan menjadi lebih tinggi, yaitu dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Yang ketiga itu meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah.
Yang keempat ada peningkatan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian penyuluhan tentang kedisiplinan, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, serta memberikan sanksi sosial yang tegas untuk memberikan efek jera. Yang kelima itu ada meningkatkan kualitas pendidikan agama, kerukunan umat beragama, dan mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dengan upaya peningkatan toleransi antar umat beragama, dialog, dan kerjasama antar umat beragama. Selanjutnya, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, dan pelayanan hari tua. Yang ketujuh itu ada mengembangkan kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan etika, moral estetika, dan agama. Yang kedelapan itu ada meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan ekonomi sesuai dengan peran kaum pria. Yang kesembilan itu ada mengembangkan iklim yang kondusif bagi pemuda untuk mengembangkan kegiatan organisasi dan olahraga dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan prestasi. Yang ke-10 itu ada mempercepat proses pembangunan daerah tertinggal sehingga terjadi keseimbangan antar daerah dalam menikmati hasil perkembangan. Materi selanjutnya yaitu implementasi ketahanan dalam bidang hukum. Untuk menghadapi masalah dalam bidang hukum, maka sejumlah tindakan harus dilakukan sehingga tercipta kondisi tertib hukum dan menjamin kepastian hukum, tertib sosial, dan kondusif bagi investasi dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Hal yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ketahanan nasional dalam aspek hukum, yang pertama itu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sarana penunjang yang memadai. Yang kedua, ada meningkatkan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan HAM. Yang keempat, ada mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, dari kecil sampai dewasa. Yang kelima itu ada menyelenggarakan proses pengadilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka untuk meningkatkan kepastian hukum. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari implementasi ketahanan nasional juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kepercayaan diri akan kompetensi, kemampuan, dan kekuatan sendiri yang didasari sikap jujur dan disiplin. Yang kedua, kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Yang ketiga, menjaga keseimbangan diri antara tuntutan hukum dan menjalankan kewajiban. Yang keempat, mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman dan mendayagunakan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan etos kerja, pengabdian, disiplin dalam rangka meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air. Yang keenam, mengembangkan kepribadian yang berisi semangat kerja sama tim atau teamwork dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.